warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Kami saat ini tim Prawita Gempari sedang berada di Desa Indrajaya, ya, tepatnya di pesantren Asyaroniyatul Huda di Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Ini salah satu pilot project, ya, pengembangan wisata edukasi yang bersifat produktif dengan membudidayakan baik perikanan maupun peternakan dan pertanian, ya, 3 aspek di sini. Jadi perikanan ada lele, ikan bawal, dan ikan mas nila, ya. Lalu peternakannya ini salah satu contohnya adalah ayam petelur, ya. Jadi untuk kandang ini saja ada sekitar 250 ayam. Per hari panen kurang lebih sekitar 14 kg telur. Dan bersama kami, ya, paling kanan ini adalah Pak Kades Indrajaya, dan ini Pak Ustadznya, ya. Pak Ustadz, sejak kapan nih pesantren mengembangkan praktek ekonomi berbasis peternakan seperti ayam saat ini? Pertama, sebelum peternakan, ya, ada pertanian dulu. Pertanian, ya, kultural, ya, yang sebelah timur sama sebelah selatan. Ya. Kemudian di awal-awal tahun ini masih pada masa-masa pandemi, awal tahun sekitaran bulan Februari, saya coba ngembangin ayam petelur dengan sistem breeding. Ya. Karena sebelah sana ada untuk pembibitan, dan ya, ini untuk usia produksi. Untuk pembesaran ada di atas, nanti untuk tambah petelur. Jadi sekitaran baru 10 bulan. Kalau hitung-hitungan nilai ekonominya gimana? Menguntungkan atau tidak? Untuk hari-hari sekarang, minggu sekarang, alhamdulillah harga telur sudah mulai naik. Ya. Untuk 2 minggu belakang harga telur lagi anjlok-anjloknya. Jadi kita targetnya minimal ada untuk beli pakan dulu. Ya. Kalau alhamdulillah untuk sekarang kisaran 100 ribuan lah kurang lebih untuk keuntungannya bersih dari sisa pakan. Ya. Kalau harga telur sekarang memang berapa? Untuk pasaran sekarang 21.000 lebih sedikit. Kalau sebelumnya nyampe 16.000. Oh, 16.000 ya. Jadi pada saat harga rendah paling tidak itu ada uang pemasukan untuk beli pakan ternak, ya. Ya, di antaranya cara saya mungkin kita cari konsumen warungan skala kecil, biar harganya nggak jatuh. Ya. Kalau misalnya ini pada saat menjual telur kan sehari rata-rata 14 kilo, nih. Sulit nggak? Sebab boleh jadi yang terserap misalnya hanya 5 kilo atau 8, masih ada sisa, atau selalu habis, ya? Alhamdulillah paling sisa per hari sekilo atau 2 kilo. Nanti untuk akhir pekan seperti kemarin kan hari Sabtu, ada yang order ke kita sampai 1 peti. Itu kurang lebih 15 kilo. Ya, artinya pemasaran nggak masalah, ya. Kalau untuk populasi sejumlah ini. Nah, selain peternakan ayam, apakah kedepannya ada niat misalnya mengembangkan peternakan kambing atau sapi atau apa, gimana? Yang pertama saya rencana kambing sebelah. Kambing. Oh, jadi kandangnya udah disiapkan, ya? Baluahannya, Pak. Karena kan ini potensi rumput di kita itu sangatlah banyak. Ada pertanian di sela-sela tanaman itu kan banyak rumputnya. Untuk dimanfaatkan, rencana saya mau kembangkan kambing. Dari hasil kambing itu pupuk kandangnya nanti dikomposkan difermentasi sama pupuk ini, kemudian kembali lagi ke pertanian. Istilahnya kalau di dunia wirausaha pertanian itu mix farming, ada kolaborasi produk. Kendala yang dihadapi sekarang selama ini apa nih? Selain cuaca, mungkin harga pakan, Pak. Harga pakan masih tinggi, ya? Ya. Saya sebenarnya kemarin itu mencoba dengan bikin pakan sendiri, tapi sama saja karena harga jagung sekarang di kisaran 6.000, Pak. Iya. Ada harapan yang ingin disampaikan ke pemerintah barangkali dalam pengembangan kewirausahaan santri ini? Ya, mungkin dari kami Pondok Pesantren Asyaroniyatul Huda berharap, karena kami adalah pesantren, tugas kami bukan hanya untuk mendidik para santri, tapi secara keilmuan, tapi juga untuk mereka berwirausaha, biar nanti kedepannya punya pengalaman lah. Harapannya kami mungkin kepada pihak pemerintah, apalagi dengan Bapak
kepala desa, kemudian Bapak Bupati sampai dengan tingkat provinsi. Program-programnya alhamdulillah sudah terserap kepada kami baik kalangan pesantren. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi gitu. Nah, baik para pemirsa sekalian dan pemerintah, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz di Pondok Pesantren Asy-Syaroniyatul Huda ini mudah-mudahan bisa mendapat perhatian dari Dinas Peternakan maupun dari Kementerian Pertanian Peternakan ya. Dalam hal ini bisa menjadi pilot project dalam konsep kita pengembangan wisata edukasi berbasis pesantren dengan 4P-nya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, salah satu harapan kepada pemerintah bisa membantu permodalan atau benih-benih bibit-bibit domba unggul ya atau kambing unggulan sehingga bisa dibesarkan dan dikembangbiakan. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar konsep pengembangan edukasi peternakan saja, tetapi sekaligus bisa menjadi sumber daya perekonomian dalam menggerakkan roda pesantren. Nah, ini konsepnya kita tidak memberikan uang, tapi kita memberikan kail, sehingga untuk kelangsungan pesantren dan masa depan santri, dididik secara mental, memiliki nilai spiritual yang bagus, dan secara ekonomi juga sudah siap menjalani kehidupan sehari-hari di masa depannya. Ini konsep kita, mudah-mudahan diperhatikan dan dibantu oleh pemerintah dengan fungsi terkait. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Kami dari tim DPP Prawita Genpari saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Asy-Syaroniyatul Huda ya. Pada kesempatan ini di sebelah kiri saya ada pimpinan pondok pesantren, ada juga Pak Kades, dan ada juga Bapak Ketua BPD dari Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelah kanan ada Pak Ustadznya. Ini sebagai salah satu model bagaimana pesantren juga mengembangkan basis ekonomi, pembekalan pengetahuan, ya bekal hidup untuk masa depan para santrinya. Jadi di samping melakukan pendidikan agama, para santri juga mulai dikenalkan pembekalan konsep kewirausahaan, yaitu yang berbasis kepada perikanan, peternakan, dan pertanian. Tadi perikanan kita sudah lihat ada hasil budidayanya, baik lele atau ikan patinnya. Peternakan sudah ada dari ayam petelurnya dan berencana mengembangkan ke peternakan kambing. Lalu di bidang pertanian, tepat di belakang kita saat ini adalah perkebunan kacang panjang yang siap panen. Mungkin berapa minggu lagi ya panennya? Sekarang lagi panen. Oh, sudah panen. Oh, jadi sekarang pun sudah panen, alhamdulillah ya. Dan di belakangnya kita juga sudah mulai melakukan penanaman untuk mentimun ya. Nah, timun sama tomat. Jadi mengintegrasikan konsep pendidikan agama dengan bekal kehidupan ekonomi sehari-harinya ke depan, sehingga ketika para santri nanti sudah selesai, itu siap menjalani kehidupan secara ekonomi maupun bekal-bekal dan nilai-nilai spiritualitas berbasiskan agama Islam. Ini mudah-mudahan bisa menjadi model bagi Bapak dan Ibu sekalian di desa-desa lain di Indonesia, sehingga para santri benar-benar siap menyelesaikan pendidikan dengan bekal agama dan bekal pendidikan kewirausahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.